Sains Kimia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ibadah. Pengertian ibadah dibagi menjadi dua, yakni etimologi dan terminologi. Menurut etimologi, taat menurut merendahkan diri serta tunduk yang juga bermakna sebagai doa. Menurut terminologi dari ahli tauhid, mengesahkan Allah, mentakzimkannya dengan sepenuh takzim serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadanya. Dari ahli fikih, apa yang dikerjakan untuk mendapat keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. Macam-macam ibadah. Yang pertama, pembagian ibadah didasarkan pada umum dan khusus. Ibadah ammah, semua pernyataan baik yang dilakukan dengan niat baik dan semata-mata karena Allah. Misalnya makan, kerja, kuliah. Ibadah kasbah, ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh nas, misalnya sholat dan zakat. Yang kedua, pembagian ibadah dari segi hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaannya, yakni ibadah jasmaniyah ruhiyah, misalnya salat dan puasa. Ibadah ruhiyah amaliyah, misalnya zakat. Ibadah jasmaniyah ruhiyah dan amaliyah, misalnya haji. Yang ketiga, dari segi kepentingan perseorangan dan masyarakat, yakni ibadah fardi, misalnya salat dan puasa. Ibadah ijtimal, misalnya zakat dan haji. Yang keempat, pembagian dari segi bentuk dan sifatnya, berupa perkataan atau ucapan lidah, misalnya membaca doa dan Al-Quran. Berupa pekerjaan tertentu, perkataan dan perbuatan, misalnya sholat. Berupa menggugurkan hak, misalnya membebaskan hutang, memaafkan. Pelaksanaannya berupa menahan diri, misalnya ikhram, puasa, iktikaf. Berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, misalnya menolong orang lain, berjihad, membela diri dari gangguan. Tujuan ibadah, yakni agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akhlakul karimah, yang mampu menjadi khalifahnya dan mampu memberikan kebaikan bagi kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Misalnya salat yang pelaksanaannya termanifestasikan dalam ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu, punya tujuan terjaganya pelaksana salat itu dari segala perbuatan yang keji, mungkar, dan merusak. Prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama, ibadah itu tauqifiyah, artinya tidak ada tempat sedikit pun bagi kreasi manusia di dalamnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang membuatnya. Kita beribadah hanya karena ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Maka tetaplah engkau dan orang yang telah taubat bersamamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah kalian melampaui batas." Quran Surat Hud ayat 112. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata haruslah bersih dari noda-noda kesyirikan. Apabila sedikit saja dari kesyirikan bercampur dengan ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Ibadah dilakukan tanpa perantara, baik berupa manusia, binatang, benda maupun tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Robnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 110. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Allah berfirman, sesungguhnya sholat kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Quran Surat Al-Isra ayat 57. Yang keenam, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Allah berfirman, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, sah, yakni
yakni amal dilakukan sesuai dengan kehendak syara. Menurut fikih, sah lawan dari batal. Perbuatan yang dihukumi syah bila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Yang kedua, ikhlas karena semata Allah, bebas dari syirik besar dan kecil, akan senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama manusia atau sedang sendiri, ittiba sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.